Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kepada yang terhormat seluruh jajaran pengurusan Masjid Al-Jihad, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan seluruh pengurus jamaah Masjid Al-Jihad selalu diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang panjang barakah, rizki yang barakah, keluarga yang barakah. Mudah-mudahan selalu masyarakatnya diberikan kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya di masjid yang penuh barakah ini, Masjid Al-Jihad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita semua dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sebelum kita mulai pengajian, marilah kita terlebih dahulu surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama untuk mempersingkat waktu dengan langsung diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul azim. Baik, kita akan memulai masuki materi pada pertemuan singkat ini, yaitu 5 ibadah yang harus disegerakan atau ibadah yang tidak boleh ditunda. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ada 5 ibadah yang tidak boleh ditunda. Al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu sumbernya dari syaitan atau dari syaitan. Jadi setiap apapun yang tergesa-gesa, misalnya kita sholat tergesa-gesa, itu sumbernya dari syaitan. Kita bepergian, doa,
Misalnya kita tergesa-gesa, itu tidak baik. Karena hal yang demikian itu sumbernya dari syaitan. Namun tidak semuanya yang tergesa-gesa atau terburu-buru itu perbuatan dari syaitan. Illa ada istisna'iyah, ada pengecualian para jamaah. Apa pengecualiannya? Fi khamsati mawadhi'a. Kecuali 5 kondisi atau 5 keadaan. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang 5 tersebut merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu it'amul dhaifi idza nazala. Yang pertama yaitu it'amul dhaifi idza nazala. Wa tajhizul mayyiti idza mata wa tazwijul binti idza balaghat wa qada'ud daini idza wajaba wa taubatu minaz zambi idza farata. Baik, kita akan satu-satu kita kaji. Yang pertama yaitu perkara yang tidak boleh ditunda atau ibadah yang tidak boleh ditunda, yaitu it'amul dhaifi idza nazala. Yaitu memberi sesuatu jamuan kepada tamu yang baru datang. Nah, seperti di contoh itu, ketika ada tamu, kita punya sesuatu makanan atau minuman, hendaknya kita sajikan kepada tamu yang datang. Mengapa? Bisa jadi tamu yang baru datang itu belum makan, belum minum. Ini termasuk perkara yang harus disegerakan karena bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Nah, ini banyak sekali perintah-perintah atau anjuran hendaknya kita untuk menghormati tamu. Kemudian manfaat daripada tamu yang datang kepada kita, yaitu malaikat tidak masuk rumah. Kalau seandainya ada orang yang punya rumah tidak mau dimasuki tamu, ini ada sebuah peringatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu baitin la yadkhulu fihi dhaifu la tadkhuluhul malaikatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rumah yang tidak dimasuki tamu atau tidak mau ditamui seseorang, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi malaikat rahmat ini tidak masuk, tapi malaikat Israel tetap masuk nih. Jadi yang tidak masuk adalah malaikat rahmat yang membawa kebaikan. Oleh karenanya ketika ada orang, ada tamu yang bisa kita pastikan tamu tersebut tidak berbahaya bagi kita, segeralah untuk disambut dan dijamu. Kemudian tamu tersebut bisa mendatangkan sebuah barokah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ad-dhaifu yanzilu bi rizqihi wa yartahillu bi dhunubi ahli al-baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tamu yang datang membawa rizki untuk pemilik rumah. Jadi ketika kita didatangi seorang tamu itu hakikatnya Allah memberi rizki kepada kita dan menghapus dosa-dosa mereka. Wa yartahillu bi dhunubi ahli al-bait, yaitu bisa menghapus dosa-dosa bagi yang ditamui atau yang bertamu. Itu semuanya mendapatkan keberkahan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, betapa pentingnya kita itu untuk menyambut seorang tamu. Misalnya kita nggak punya sesuatu, ya minimalnya kita sediakan air mineral, gitu, minimalnya seperti itu. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari para tamu yang datang. Kemudian yang kedua,
Ibadah yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda adalah wa tajhizul mayyiti iza mata. Segera untuk mengurus jenazah. Dalam konteks ini, kalau di Indonesia alhamdulillah sudah terorganisir dengan bagus dan rapi, sehingga ada yang namanya Bapak Mudin. Pasti pertama kali yang akan dimintai pertolongan, mintai bantuan, ya, itu adalah seorang mudin, karena beliau ini orang yang sangat jasa, dikarenakan tidak semua orang punya keahlian tentang merawat sebuah jenazah. Jadi di sini ketika ada orang yang meninggal, segera atau secepatnya untuk dirawat, itu mulai dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Ini rangkaian ibadah yang harus disegerakan, mulai memandikan, mengkafani, kemudian menyolati dan menguburkan. Karena kita ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir. Sejauh apapun kita melangkah, finishnya adalah sebuah kematian. Gelar yang paling tertinggi adalah almarhum dan almarhumah. Profesor atau dokter apapun itu masih kalah gelarnya, yaitu dengan almarhum atau almarhumah. Hakikatnya orang itu semuanya sama. Di akhirnya juga gelarnya paling tinggi yaitu almarhum atau almarhumah. Oleh karenanya ketika dalam kondisi seperti ini, bagi yang tidak punya tanggung jawab untuk merawat jenazah, hendaknya bersama-sama untuk bertakziah kalau tidak ada uzur. Kemudian ruwi'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah ini menggambarkan orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam. Annahu qala mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al mughawwasi, yaitu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak ada mayit yang berada dalam kuburnya kecuali ia seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan seperti ghariqil mughawwas, yaitu yang diminta oleh orang-orang yang meninggal ini adalah kiriman doa. Maka di tradisi Nahdliyin atau Ahlus Sunnah wal Jamaah NU di Indonesia itu biasanya kalau ada orang yang meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya, itu biasanya di manajemen dengan hari-hari tertentu dengan harapan apa? Mendoakan bersama-sama kepada orang yang telah meninggal. Karena dengan doa tersebut bisa memberikan manfaat atau keringan bagi almarhum atau almarhumah yang telah meninggal. Dengan doa panjenengan, beliau-beliau yang telah meninggal itu akan mendapatkan kebahagiaan dengan doa-doa kita. Oleh karenanya, lebih-lebih orang yang ditinggalkan keluarganya itu rajinlah untuk membaca Al-Quran, rajinlah untuk berdoa, walaupun hanya bacaan Fatihah. Misalnya, saya khususkan untuk orang tua saya yang telah meninggal, Al-Fatihah gitu, bisa seperti itu. Itu salah satu contoh yang singkat. Kemudian yang ketiga, ibadah yang harus disegerakan, yang tidak boleh ditunda, yang tidak boleh ditunda adalah wa tazwijul binti idza balaghat, menikahkan anak perempuannya yang sudah waktunya menikah. Nah, jadi ketika punya seorang anak perempuan usianya 24, 25 misalnya, sudah punya calon, tapi calonnya belum punya rumah misalnya, belum punya pekerjaan. Meskipun kondisi seperti itu, kalau sudah saling suka sama suka, sudah ridho sama ridho kedua orang tua misalnya, segeralah untuk dinikahkan. Mengapa? Karena hal yang demikian itu mencegah dari perbuatan zina. Banyak sekali karena ngapunten, mungkin dari orang tua yang harus banyak syarat. Nanti aja calonmu kalau sudah punya rumah, kalau sudah punya pekerjaan yang jelas baru nikah. Sementara ini sabar dulu. Seperti ini salah para jamaah. Mengapa?
nanti kalau sudah terlanjur hamil bagaimana di luar nikah? Apakah tidak resiko besar? Oleh karenanya Rasulullah ini menganjurkan sangat benar-benar segeralah untuk ditunaikan, termasuk menikahkan anaknya perempuan yang sudah waktunya menikah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur, ini dikuatkan di dalam Al-Qur'an para jemaah. Saya akan membacanya, silakan bisa disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Wa anghil ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, iyakunu fuqara, jangan takut kamu nanti nggak bisa menghidupi istrimu. Ojo macam-macam. Tidak seperti itu. Janji Allah, yuhnihimullah. Kalau sudah menikah, Allah lah yang akan mencukupi. Yang penting manusia itu berusaha, berdoa, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala min fadlih, karena semua itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Janganlah kita ragu dengan janji-janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji pasti tidak akan mengingkari. Inilah perintah dari Allah SWT dari surah An-Nur. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, "Man zawwaja bintan tawajjaha Allah yaumal qiyamati ta'ajjal muluki." Ini barang siapa yang menikahkan anak perempuannya, maka pada hari kiamat akan menghadap kepada Allah dengan memakai mahkota. Jadi orang tua yang berjasa menikahkan anak perempuannya, ini di akhirat akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mahkota yang luar biasa, indahnya, begitu wibawanya. Karena apa? Jasanya dia menikahkan anak perempuan ketika di dunianya. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali kita untuk menunda apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, wa qada'ud daini idza wajaba. Ya. Perkara yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda, adalah menyaur hutang. Kalau sudah jatuh tempo atau sudah dijanjikan, nanti saya lunasilah bulan depan tanggal sekian, oh ya saya tunggu. Itu segera, jangan ditunda-tunda. Jangan malah seperti ini, orangnya kayak ini lupa ini, wah beneran ini. Jangan seperti itu. Wa qada'ud daini idza wajaba, segeralah untuk dibayarkan jika sudah jatuh tempo. Karena banyak sekali perkara-perkara yang berhubungan dengan hutang. Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna khiyarakum, sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah ahsanukum qada'an, yaitu yang paling baik dalam membayar hutang. Artinya sudah jatuh tempo langsung dilunasi, langsung dibayar gitu. Jangan ditunda-tunda. Karena hal yang demikian itu termasuk orang yang paling baik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ini ada peringatan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu.
Nafsul mu'mini mu'allaqatun, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung, terlonta-lonta, tidak tahu arah mau kemana, nggak jelas. Bidainihi hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dilunasi. Jadi ini nanti kalau orang mukmin meninggal dunia, dia masih punya tanggungan hutang yang belum diselesaikan oleh ahli warisnya, itu jiwanya terkatung-katung para jamaah, terlonta-lonta. Karena apa? Nggak tahu arah, disebabkan tergade, tersandra karena punya tanggungan hutang. Sampai-sampai digambarkan Nabi Muhammad ini bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillahi summa qutila summa qutila wa alayhi dainun ma dakhala jannata hatta yuqda anhu dainuhu." Sampai-sampai digambarkan seandainya ada orang yang meninggalnya dalam keadaan syahid. Ini coba, syahid bukan mati biasa, mati dalam membela agama Allah, meninggal dalam keadaan syahid. Itu kata Nabi, seandainya orang itu dihidupkan lagi, kemudian meninggal lagi, kemudian dihidupkan lagi sampai 2 kali, dia mau masuk surga, gagal para jamaah. Hatta yuqda anhu dainu, kenapa? Masih punya hutang, sehingga apa? Harus dilunasi. Tinggal 1 jengkal mau masuk surga, gagal, nggak jadi masuk surga gara-gara punya hutang. Ini luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah suatu ketika ada orang yang meninggal, ditanya, "Wahai sahabat, apakah si fulan yang meninggal ini masih punya tanggungan hutang?" Ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, mayit tersebut masih punya hutang kepada saya. Di antara keluarga, apakah ada yang sanggup untuk melunasinya?" Terdiam pada waktu itu. Akhirnya ada sahabat yang, "Saya Rasulullah," berkata pada waktu itu, "saya akan siap untuk melunasi hutang-hutangnya." Akhirnya Rasulullah baru mau menyolati. Tadinya nggak mau, enggan. Karena apa? Ya, karena orang yang meninggal dalam keadaan hutang itu punya kondisi yang mau masuk surga nggak jadi gara-gara punya hutang. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai di dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran yang paling panjang, 1 ayat itu 1 halaman penuh. Itu ternyata apa? Membahas tentang utang piutang. Jadi urusan hutang ini paling jelimet, paling ruwet, bukan hanya di dunia, di akhirat tambah ruwet lagi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini sama-sama kita menasihati diri kita bersama-sama. Karena apa? Orang yang punya hutang itu disebabkan karena 1 diantaranya itu kurangnya persiapan, tidak rajinnya menabung, sehingga ketika ada kondisi kebutuhan dadak dirinya bingung. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena nggak punya kebiasaan nabung. Coba kalau jenengan keadaannya itu aman, ibu-ibu aman misalnya, biasanya ke mall seminggu 3 kali 4 kali, kalau punya kebiasaan nabung dikurangi, jadi cuma sekali. Oh, yang 2 kali ditabung. Itu insya Allah ngapunten akan terbebas dari hutang. Karena di dalam Islam itu tidak ada bahasanya itu mengobati, itu tidak ada. Yang ada adalah pencegahan. Kayak orang misalnya kena penyakit. Misalnya kayak kemarin kita bahas tentang penyakit gigi misalnya. Itu di dalam Islam mengingatkan kepada kita agar kamu tidak terkena penyakit gigi, hendaknya apa? Biasakanlah untuk siwak atau gosok gigi. Itu tidak ada dalam Islam. Ini nanti kalau nanti gigimu berlubang, tambahlah dengan semen, misalnya seperti itu. Ya tidak ada. Oleh karenanya apa? Pencegahan dalam Islam itu. Termasuk dalam urusan hutang piutang ini, biasanya ngapunten, yang terlibat dalam keadaan hutang ini biasanya ada yang pertama karena kurangnya rajin menabung, yang kedua menggampangkan perkara hutang. Alah nanti ada rezekinya lah, pokoknya gampang, pokoknya hutang berapa nanti kita sahur. Iya kalau hidupmu masih panjang, kalau hidupmu pendek, apa enggak kasihan istri dan anakmu yang menanggung? Iya kalau sedikit, kalau besar jumlahnya bisa jadi rumahnya kejual, aset-asetnya kejual semuanya. Gara-gara apa? Sembrono menyepelekan tentang hutang. Ini sebenarnya peringatan dari Rasulullah agar apa? Hindari yang namanya
hutang. Bagaimana solusinya? Rajinlah untuk menabung. Kalau misalnya seseorang itu punya manajemen keuangan dalam rumah tangga, insya Allah akan aman itu. Nanti yang digunakan untuk belanja berapa, digunakan dana-dana tidak terduga itu disediakan setiap saat nabung itu. Insya Allah akan terbebas dari yang namanya hutang. Insya Allah seperti itu. Karena sesuatu itu harus diusahakan para jamaah. Nggak bisa moro-moro bisa langsung selesai. Itu nggak bisa, harus diusahakan. Ini isyarat dari Rasulullah untuk apa? Hati-hati dalam urusan hutang. Kemudian yang terakhir adalah wat-taubatu minaz-zambi idza farata. Itu bertaubat manakala sudah terlanjur melakukan apa? Dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa karena sengaja atau tidak sengaja sudah terkadung atau terlaksanakan dosanya itu, hendaknya kita bertaubat. Wat-taubatu minaz-zambi idza farata. Karena apa? Nanti ada orang-orang yang bangkrut para jamaah di akhirat. Yang bangkrut itu apa? Kalau kita punya dosa, lebih-lebih kepada sama manusia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, saya ambilkan yang intinya, fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Jadi nanti orang yang punya dosa kok tidak mau minta maaf sampai dirinya meninggal, fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Nanti amal baiknya akan diminta. Siapa yang meminta? Orang-orang yang disakiti, orang-orang yang didolimi akan diminta itu nanti. Dan dipaksa untuk memberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kepada orang itu. Karena dulu kamu pernah menyakitinya, pernah mendoliminya. Oleh karenanya amalmu sekarang berikan kepada orang itu. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, kalau seandainya amal baiknya habis, belum sempat menyelesaikan urusannya, ukhidha min khotoyahum futirahat alaih, maka dosa-dosa orang yang disakiti, orang-orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi itu. Summa turha finnar, maka orang tersebut akan dilempar ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ruahul Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pentingnya kalau kita dosa kepada Allah itu kita lebih mudah. Kita bertaubat, tidak mengulangi, Allah akan mengampuni. Tapi kepada sama manusia, ini sangat susah, sangat sulit. Oleh karenanya, ketika kita punya kesalahan, baik ucapan atau tingkah laku yang disengaja atau yang tidak disengaja, khususnya seperti saya ini menyampaikan sesuatu, mungkin ada yang salah. Kalau kesalahan itu datangnya dari saya, tapi kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam pertemuan singkat ini para jamaah, kita selalu istiqomah dalam kebaikan dan berusahalah untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.